Wakil Presiden LMI, Bapak Dr. Ali Hamdan, hafizahullah, semoga selalu sehat. Para pembina, para pengawas dan pengurus LMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para donatur dan juga para pemirsa, para hadirin, para tokoh masyarakat, asatidz dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sehat semuanya. Semoga sehat badan dan fisiknya, semoga sehat akal pikirannya, sehat pula hatinya, dan juga semoga sehat harta dan kekayaannya. Demikian pula sehat sedekahnya. Ya, kenapa kok sehat sedekahnya? Karena ada juga sedekah yang tidak sehat, terutama di zaman medsos saat ini. Banyak orang yang mengejar posisi di sisi manusia, di sisi masyarakat, di sisi sosialnya, tetapi tidak mengejar posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat semuanya dan semoga selalu berbahagia. Tak lupa selamat untuk LMI yang sekarang ini sedang milad ke-26. Ya, semoga segala pengabdian dan juga layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi amal baik bagi para pengawas, para pengurus, para donatur, dan semua yang melibatkan diri untuk memberikan yang terbaik untuk umat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada malam ini dan kita awali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita semua ya, standar nikmat yang dimiliki oleh seorang manusia itu, kata beliau, apabila malam harinya aman, kemudian badannya sehat, serta ada yang dimakan pada esok harinya, maka seolah dunia berada di dalam genggamannya. Insya Allah malam ini kita berada dalam kondisi yang aman. Insya Allah malam ini kita semua sehat. Esok hari pun juga demikian. Dan insya Allah besok pagi ada yang kita nikmati untuk keluarga. Jadi saat ini dunia telah berada di dalam genggaman kita. Karenanya dalam situasi apapun, meskipun saat ini kita berada di dalam kesulitan-kesulitan, maka kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hadirin rahimahullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengkhawatirkan umatnya bukan ketika dalam kondisi-kondisi sulit, bukan dalam kondisi-kondisi yang penuh tantangan, justru yang dikhawatirkan saat umatnya berada dalam kondisi bergelimang harta, bergelimang kuasa, segala fasilitas dunia dibuka dan hidupnya nyaman, enak, tidak ada hambatan. Justru itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya kesulitan apapun yang kita hadapi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Persoalan dalam kehidupan hadirin rahimakumullah selalu ada. Tidak mungkin hidup tanpa masalah. Meskipun tak ada pandemi, masalah tetap saja ada. Dulu saya pernah ditanya dan saya dengan beberapa teman, ada seorang guru, seorang ustadz bertanya kepada kami dan teman-teman. Beliau bertanya begini, bagaimana kabarnya, apakah ada masalah yang ingin disampaikan? Kami semua menjawab, alhamdulillah tidak ada masalah. Ternyata respon beliau sangat mengejutkan. Kata beliau, masalah bagi kalian adalah ketika tidak ada masalah. Karena apa? Sesungguhnya kehidupan itu penuh dengan masalah dan penuh dengan persoalan. Tinggal kemudian kita berada di posisi mana di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu.
Karena posisi kita di tengah persoalan kehidupan itu turut menentukan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang menganggap hidup hanya untuk diri dan pribadinya, sehingga pikirannya dicurahkan untuk kehidupan pribadinya. Demikian pula langkah dan usaha, berangkat pagi, pulang petang yang dipikirkan dan yang dilakukan untuk menghadapi masa depan pribadinya. Ada yang mencoba membuka lebih luas lagi. Kehidupan dirinya bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk lingkungan keluarganya. Apapun yang ia pikirkan dan apapun yang ia lakukan untuk kepentingan keluarganya itu. Tetapi di dalam Al-Quran kita diajarkan sesungguhnya hidup kita bukan sekedar untuk pribadi, bukan sekedar untuk keluarga, tetapi sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan semesta. Bagi yang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ali Imran ayat 110 akan menemukan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk manusia, bukan untuk pribadinya semata, tetapi untuk kehidupan secara keseluruhan. Sehingga nilai seseorang ditentukan oleh perhatian dan kepeduliannya kepada sesama, tidak sekadar memikirkan kehidupan pribadinya. Bahkan salah satu kriteria orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh barokah ini, di bulan mulia, salah satu bulan yang disebut dengan Syahrun min Asyuri al-Hurum, kita berupaya untuk memuliakan bulan ini serta berupaya memuliakan diri kita dengan menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketaatan yang berkaitan dengan harta dan kekayaan yang dititipkan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, inspirasi Muharram ini bertepatan juga dengan inspirasi Hari Kemerdekaan. Titik temu dari dua peristiwa penting ini, peristiwa global bagi umat Islam seluruh dunia dan peristiwa kemerdekaan bagi bangsa kita, titik temunya itu ada di dalam kata kepedulian. Hijrah sesungguhnya dilatar belakangi oleh kepedulian dan juga hijrah membangun kepedulian dengan sesama. Karena peduli dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dulu ketika di Mekah saat mendapatkan tawaran dari orang-orang Quraisy saat mereka melakukan negosiasi untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan begitu pedulinya menyatakan kalau sekiranya mentari diletakkan di tangan kanannya dan rembulan di tangan kirinya, agar Nabi menghentikan dakwah ini, beliau tidak akan pernah berhenti. Itu kepedulian terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah, yang dibangun juga kepedulian. Bagaimana orang-orang Ansor agar berpeduli dengan orang-orang Muhajirin, demikian pula kehidupan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peduli terhadap kota Yathrib sehingga naik peringkatnya, naik statusnya yang awalnya adalah kota biasa, kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang tercerahkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Ansor pun peduli kepada saudaranya orang Muhajirin. Bahkan puncak kepedulian itu digambarkan oleh firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan saudaranya meskipun mereka sendiri sangat membutuhkan. Bangsa kita pun juga dibangun oleh kepedulian karena peduli terhadap bangsa dan sumber daya yang dimilikinya.
karena peduli dengan masa depan anak bangsa ini, tidak ingin dijajah dan diambil harta kekayaannya, sehingga kaum muslimin dan bangsa Indonesia secara umum pada saat itu berjuang mengusir penjajah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepedulian merupakan langkah untuk membangun kebebasan serta melakukan upaya-upaya pembebasan. Membebaskan diri dari belenggu tirani, membebaskan diri dari sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membebaskan diri untuk meraih ikatan yang sejati, yaitu ikatan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Muharram ini, ya, tahun Hijriah dan sekaligus hari kemerdekaan Indonesia ini, semakin mendorong kita untuk peduli dengan sesama. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian kita lakukan dalam rangka mengejar posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dari kecil sampai kemudian sebesar saat ini, sampai memasuki usia yang saat ini kita nikmati, kita terbiasa melakukan langkah-langkah guna mengejar cita-cita yang bersifat dunia. Saat kita lahir, orang tua mendidik kita, memberi makan dan minum serta merawat agar kehidupan kita terjaga, agar kita bisa tumbuh besar, kemudian berguna untuk masyarakat dan keluarga. Cita-cita orang tua sederhana agar kehidupan kita terjaga. Dan itu adalah cita-cita yang mulia sesungguhnya. Demikian pula ketika kita memasuki usia sekolah. Saat sekolah SD, saat sekolah SD harapannya tidak tinggi-tinggi. Walaupun ada di antara kita yang cita-citanya luar biasa tingginya. Sederhana saja ketika sekolah itu, bahwa saya sekolah SD harapannya nanti bisa memasuki jenjang yang lebih tinggi, masuk SMP atau sekolah favorit dan lain sebagainya. Jadi belajar di SD diniatkan untuk langkah jangka yang sangat pendek guna memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau SMP. Begitu pula ketika kita memasuki jenjang sekolah SMP. Saat itu niatannya sederhana, agar bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Kemudian ketika masuk SMA, ya harapannya nanti bisa kuliah dan diterima di fakultas favorit, kampus favorit, atau universitas yang dia inginkan, fakultas yang terbaik, dan sebagainya. Setelah kuliah, harapannya nanti bisa bekerja. Demikian pula setelah bekerja, harapannya ada bekal yang digunakan untuk menikah, membangun rumah tangga. Ketika membangun rumah tangga, ada cita-cita lahir generasi dari rahim bunda. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan pada saat itu, hadirin yang dirahmati Allah, atau juga saat ini, tanpa kita sadari, ya, adalah langkah-langkah jangka pendek untuk meraih posisi-posisi duniawi. Walaupun ada juga di antara kita, di dalam tahapan-tahapan langkah itu terselip niatan yang tulus meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali kita hanya fokus membangun posisi dunia. Demikian pula ketika sudah bekerja, menekuni dunia profesi. Bagaimana menjadi orang yang terbaik di lingkungan tempat kerja, sehingga menjadi karyawan teladan, atau menjadi pimpinan yang terbaik, atau dalam rangka untuk mendapatkan penghargaan, atau untuk mendapatkan tambahan bonus dari perusahaan atau dari lembaga tempat kita bekerja. Jadi langkah-langkah sekali lagi yang kita lakukan dalam rangka mencari posisi-posisi duniawi. Tak masalah sesungguhnya apabila ada niatan yang tulus terselip di dalam hati kita. Semua kebaikan-kebaikan duniawi, semua posisi-posisi duniawi itu dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang sekali itu terjadi meskipun itu ada.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen saat ini setelah kita memiliki sesuatu, setelah kita mendapatkan hasil dari perjuangan yang kita lakukan sejak kecil hingga dewasa pada saat ini, harapannya hasil yang kita miliki itu kita gunakan untuk membangun posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar kriteria orang yang terbaik di hadapan Allah. Kalau selama ini kita kejar kriteria-kriteria terbaik menurut standar-standar dan ukuran-ukuran manusiawi, nah saatnya kita mengejar kebaikan dan menurut standar dan ukuran-ukuran robbani. Salah satu di antaranya ukuran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh kepedulian kita. Mari kita membaca beberapa ayat-ayat tentang kepedulian, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kepedulian, dan kemudian bagaimana kita membangun kepedulian itu dengan melihat ragam-ragam keuangan sosial di dalam Islam. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat yang bicara tentang kepedulian. Kepedulian terhadap sesama, terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita peduli terhadap sesama, hakikatnya kita peduli kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsinya Allah pernah mengingatkan kita semua. Wahai hambaku, aku sakit tapi kalian tidak menjengukku. Wahai hambaku, aku lapar, kalian tidak memberiku makan. Aku kehausan, kalian tidak memberikan aku minum. Hamba pun bertanya kepada Allah, mana mungkin Allah sakit sebab Allah Maha Kuasa, dan tidak mungkin Allah lapar serta haus karena Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Tapi Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya ketika ada saudara yang sakit, maka disitulah ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudara kita dalam kekurangan, maka mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlu bantuan, dan saat kita membantunya, maka hakikatnya kita membantu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Di antara ayat kepedulian disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan mampu meraih albir. Nah ini kalau bir dalam bahasa Indonesia itu diharamkan, tapi kalau bir dalam bahasa Al-Quran ini yang seharusnya dikejar dan diraih oleh kaum muslimin ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mampu menjangkau albir hingga menginfakkan apa di antara yang terbaik yang kalian cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan apapun yang kalian infakkan dari segala hal, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara mufassir atau ahli tafsir memaknai kata albir ini dengan surga. Ada juga yang menyebutkan takwa, ada juga ketaatan dan kebajikan. Jadi seseorang tidak akan meraih surga hingga menginfakkan apa yang ia cintai. Seseorang tidak mampu mencapai derajat takwa, dan itu predikat terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga menginfakkan apa yang ia cintai. Dan orang tidak akan dikatakan taat, tidak akan meraih kebajikan kecuali yang bersangkutan menginfakkan apa yang dicintai. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, saking mulianya dan saking luhurnya infak ini, hingga kemudian Al-Quran juga menggambarkan bahwa kelak saat seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam kuburnya, ada bergaining yang dilakukan oleh seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan untuk dikembalikan sejenak hidup di dunia, bukan untuk sholat,
bukan untuk belajar tetapi agar bisa bersedekah. Karenanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, infak menjadi hal yang penting, ya, yang perlu menjadi perhatian kita. Ada yang harus kita alokasikan dari harta dan kekayaan kita guna meraih posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali lagi selama ini kita ingin mencari dan membangun posisi di hadapan manusia di dalam dunia profesional kita maupun dunia sosial kita, maka kita perlu untuk mengejar posisi yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui infak dan sedekah ini. Ternyata hadirin rahimakumullah, ada keteladanan yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ayat ini. Jadi para sahabat itu diantaranya punya ciri. Cirinya itu kalau di dalam salah satu buku itu diistilahkan dengan at-talaqi litanfidh la lil ma'rifah. Ketika menerima ajaran, maka ajaran itu untuk diamalkan, bukan untuk pengetahuan. Ya, at-talaqi litanfidh la lil ma'rifah. Nah, kadang berbeda dengan kita. Ketika mendapatkan informasi, ketika mendapatkan ilmu, maka kadang ilmu itu hanya diterima sebagai makrifah, sebagai pengetahuan semata. Bukan untuk tanfir, bukan untuk diaplikasikan. Sangat berbeda dengan kehidupan para sahabat Nabi, termasuk tentang ayat ini. Di antaranya dipraktekkan oleh Abu Talha. Turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai itu adalah biruha. Ada yang menyebut kalau dalam tafsir itu biruha, yaitu sumur atau kebun biruha. Aku sedekahkan. Nabi kemudian merespon dan mengapresiasi niat baik Abu Talha ini dengan mengatakan luar biasa. Tetapi aku sarankan, sumurmu ini, kebunmu ini kamu berikan kepada karib kerabat. Akhirnya diberikan kepada karib kerabatnya. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu wujud kepedulian. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, terutama dari lingkaran-lingkaran terdekat, ya, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Kepedulian kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat siapa yang terbaik di antara kita. Kalau kita saksikan yang hadir di sini, ya, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, peduli terhadap lingkungan kerabatnya, kemudian diperluas kepada masyarakat secara luas melalui lembaga amil zakat nasional ini. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian ada satu ayat. Ayat ini sering dibaca oleh khotib ketika khutbah Jumat. Ya, sering dibaca. Dan biasanya kalau ayat ini dibaca, para jamaah sudah banyak yang bangun. Karena biasanya dibacanya di khutbah yang kedua menjelang berakhirnya. Ya. Nah, yang awalnya dari awal khutbah sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Ya. Di akhir khutbah mereka bangun ketika mendengar ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Di antara ulama punya pandangan begini, bahwa adil yang diperintahkan itu merupakan prinsip. Prinsip apa? Prinsip di dalam muamalah yang bersifat bisnis. Jadi ketika muamalahnya itu adalah muamalah bisnis, maka prinsip yang mengemuka adalah adil. Sedangkan ihsan merupakan prinsip dalam muamalah sosial, dalam dunia tabarruat, termasuk di dalamnya adalah sedekah. Tetapi
Ya, ada juga di antara mufassir, ada tokoh tafsir dari Mesir, ya Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Beliau memiliki pandangan yang luar biasa di dalam memaknai adil dan ihsan serta perbedaan antara keduanya. Kata beliau, adil itu adalah menunaikan sebesar yang menjadi kewajiban. Jadi ketika orang menunaikan sesuatu yang diwajibkan, dan kewajiban itu merupakan standar, bila yang dilakukan sebatas sesuai dengan standar kewajiban itu, maka dia disebut dengan adil. Tetapi apabila yang bersangkutan menunaikan lebih dari yang diwajibkan, nah dia tergolong ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, contohnya begini. Kalau di dalam masalah harta, ketika Bapak Ibu menunaikan zakat yang wajib, maka Bapak Ibu telah menunaikan prinsip adil. Tetapi bila di samping zakat itu dibayarkan, Bapak Ibu juga ya, bersedekah, menambahkan infak yang sunnah, atau infak-infak tematik yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga zakat dan sebagainya, maka peringkatnya naik, tidak lagi menunaikan prinsip adil, tetapi berkembang menjadi ihsan. Jadi menunaikan lebih dari yang diwajibkan, termasuk menunaikan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kewajiban itu sifatnya minimal. Jadi zakat fitrah itu kewajiban minimal. Zakat mal yang wajib itu juga sebagai kewajiban, itu minimal. Dan Bapak Ibu bila menunaikannya berarti telah menunaikan adil. Nah, bila ingin menjadi ihsan, naik derajat dan naik peringkat, nah, perintah ini secara utuh dipraktekkan. Karena yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya adil, tetapi juga ihsan. Apalagi di dalam ujian kehidupan dan juga ujian kematian, yang di dalamnya kehidupan dan kematian ini ada pandemi dan lain sebagainya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya. Bila kita kaitkan dengan ayat ini, maka kriteria yang diinginkan oleh Allah adalah ihsan. Artinya tidak sekedar menunaikan yang diwajibkan, tetapi yang disunnahkan juga ditunaikan dalam segenap aspeknya. Apakah dalam ibadah yang bersifat fisik, apakah ibadah yang melibatkan harta dan kekayaan, atau ibadah yang melibatkan fisik dan kekayaan, tidak sekedar adil di dalam menunaikan atau yang wajib-wajib saja, tetapi harapannya yang sunnah pun juga ditunaikan lebih dari yang diwajibkan, agar kita termasuk orang-orang yang meraih predikat ahsanu amalah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu ayat lain yang menarik juga, ya sebetulnya semua Al-Quran menarik ya, apalagi terkait dengan kepedulian ini, tetapi tidak semua ayat saya angkat. Nah, di antaranya juga Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini menggambarkan kehidupan saat era Madinah ketika Rasulullah SAW berada di kota tersebut. Nah, ketika hijrah ke kota Madinah, Rasulullah berhadapan dengan masalah. Apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah kehadiran orang-orang muhajirin yang berasal dari Mekah yang tidak membawa serta harta dan kekayaannya. Tentunya mereka ada kebutuhan yang harus dipenuhi, padahal tidak ada harta yang dibawa serta. Kalau di dalam sejarah hanya Utsman bin Affan yang relatif membawa hampir seluruh harta dan kekayaannya. Adapun yang lain ya praktis tidak mampu membawa harta dan kekayaannya karena tidak diperkenankan oleh masyarakat Mekah. Dan salah satu contoh yang sangat spektakuler
dialami oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ketika beliau hendak meninggalkan kota Mekah, dihadang oleh orang-orang Quraisy pada saat itu dengan mengatakan, kamu di Mekah awalnya tidak punya apa-apa, sekarang kamu akan meninggalkan Mekah. Maka syaratnya adalah apa yang kamu miliki harus ditinggal. Suhaib pun mengatakan, kalau misalnya apa yang aku miliki, aku tinggal di kota ini, apakah kalian membebaskan diriku untuk berangkat ke Madinah? Iya, ternyata hadirin dirahmati Allah, Suhaib pun berangkat tanpa membawa apa-apa kecuali perbekalan secukupnya. Dan yang menarik adalah dia disambut oleh masyarakat Madinah, termasuk di dalamnya orang-orang muhajirin, dengan mengatakan Robiha Suhaib. Robiha Suhaib. Suhaib beruntung. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, tentu kebutuhan harus tetap dipenuhi. Orang-orang, para sahabat seperti Suhaib ini cukup banyak. Dan bagaimana kemudian cara menyelesaikannya? Rasul pun membangun kepedulian. Dipersaudarakan orang muhajirin dan orang ansor. Orang ansor merupakan masyarakat produsen dengan pertaniannya. Selama ini hasil pertaniannya didagangkan dan dijual oleh orang-orang Yahudi yang menguasai pasar pada saat itu. Tetapi ketika orang-orang muhajirin masuk ke kota Madinah, dan orang muhajirin bukanlah orang yang ahli dalam bidang pertanian, tapi mereka adalah pedagang-pedagang ulung, maka ya masyarakat produsen bertemu dengan pedagang muslim yang berasal dari orang-orang muhajirin ini. Akhirnya saluran dagang beralih tidak lagi kepada orang Yahudi. Selanjutnya Rasulullah membangun pasar khusus untuk mereka. Dan yang terkait dengan kepedulian hadirin yang dirahmati Allah, ya, orang-orang Ansar luar biasa, mereka siap untuk berbagi dengan saudaranya yang dari kota Mekah ini. Dan gambaran ayat ini menegaskan sifat yang luhur dan yang luar biasa, ya, yang diistilahkan dengan ithar. Kalau bahasa sekarang itu disebut dengan altruisme, ya, sifat-sifat kedermawanan, sifat-sifat sosial. Tapi altruisme ini masih kalah dengan kata ithar, sebab ithar itu maknanya adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan saudaranya yang membutuhkan padahal dia sendiri lebih membutuhkan lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersedekah. Yang kita sedekahkan adalah harta yang lebih dari yang kita miliki. Ini baik. Ya, kita pun tidak membutuhkan kelebihan harta itu. Tetapi jenis sedekah seperti ini masih kalah dengan konsep ithar ini. Kenapa demikian? Karena ithar ini menyedekahkan sesuatu padahal kita membutuhkannya. Nah, kita layak untuk mencontoh dan meneladani sahabat Ansor yang lebih mengutamakan saudara-saudaranya saat menghadapi situasi-situasi sulit. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya persingkat ayat-ayatnya. Berikutnya kita ingin melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang bicara tentang kepedulian ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Sesungguhnya mukmin terhadap mukmin lainnya di dalam hubungan dan interaksi kehidupannya itu ibarat bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kita perhatikan bangunan yang saat ini kita berada di dalamnya, rumah-rumah kita, kantor-kantor kita, masjid yang saat ini kita berada di dalamnya atau di mana saja kita berada, kita perhatikan ya, ada pondasi yang menopang bangunan di atasnya. Kemudian ada atap yang menaungi apa yang ada di bawah dan di dalamnya.
kemudian ada jendela, ada pintu, terus kemudian ada batu bata dan lain sebagainya. Seperti itulah bangunan dan seperti itulah bangunan kaum muslimin. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Mereka memahami dengan baik di mana posisinya dan apa perannya. Di dalam kehidupan ini ada mukmin yang tergolong muzaki, ada mukmin yang tergolong mustahik. Ada orang yang dianggap kuat secara ekonomi dan ada orang-orang yang lemah secara ekonomi. Dan ternyata dorongan untuk membangun kekuatan interaksi di antara kaum muslimin yang berbeda ini dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimatnya yang indah, innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian ini sesungguhnya ditolong oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, karena keberadaan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang du'afa di antara kalian. Keberadaan mereka ini bukan untuk dibiarkan kemudian kita menjadi kuat, tetapi keberadaan mereka ini ya ditopang dengan begitu rupa sehingga menjadi kuat bangunannya. Hadirin yang dirahmati Allah, bangunan ini juga kita saksikan yang kuat menopang yang lemah sehingga terwujudlah bangunan atau rumah. Ketika sebuah fondasi yang kokoh, tiang yang juga kokoh, tapi tiang dan fondasi ini tidak menopang unsur-unsur yang lemah, tidak menopang batu bata, tidak menopang atap dan lain sebagainya, yang mungkin secara kekuatan kalah dengan kekuatan fondasi dan tiang, jangan harap rumah akan terwujud, bangunan akan tercipta. Karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan bangunan kaum muslimin ada di dalam kepedulian. Selanjutnya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengingatkan kita semua, man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatih. Barang siapa dalam kebutuhan saudaranya atau membantu menyelesaikan urusan-urusan saudaranya, maka Allah membantu urusan dan kebutuhannya. Ya. Man sa'a fi qada'i hajati akhihi a'anahu Allah Ta'ala wa sahula alaihi qada'a hajatih. Barang siapa berusaha menyelesaikan hajat saudaranya, maka Allah membantunya. Dan bila Allah membantunya, maka mudahlah kebutuhannya itu terpenuhi. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah, di dalam tahapan-tahapan dan episode kehidupan kita, kita ini selalu membutuhkan pertolongan Allah. Tidak mungkin kita lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita, tadi sudah saya sebutkan ya, sejarah kehidupan kita ketika SD, kemudian masuk SMP, SMA, dan lain sebagainya. Meskipun saat ini Bapak Ibu sudah memegang profesi tertentu, sudah memiliki penghasilan tertentu, bahkan mungkin penghasilannya lebih dari cukup, bahkan penghasilannya mungkin cukup untuk 7 turunan, ya kasihan yang ke-8 nggak dapat bagian. Tetapi kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh misalnya Bapak Ibu Ayah Bunda memiliki harta yang melimpah, tetap butuh Allah untuk menjaga harta itu. Kenapa seperti itu? Bukankah Al-Quran juga bercerita ada orang yang memiliki aset yang luar biasa, sawah dan ladang yang melimpah dan luas, tapi ternyata ketika berada dalam usia renta, tak mampu dan tak sanggup mengelolanya, sawah-sawah itu dikelola oleh putra-putranya. Tapi ternyata anak-anak ini tidak melakukan cara seperti cara orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya punya kebiasaan melibatkan orang-orang fakir miskin untuk mengelola sawahnya, tapi ternyata anak-anaknya punya rencana yang berbeda. Mereka sepakat dengan saudara-saudaranya
Ketika menjelang musim panen, kita akan panen, kita akan datang pagi-pagi terlebih dulu. Nanti setelah masuk ke kebun, kita tutup pintunya agar orang-orang miskin tidak merasakan dan tidak mendapatkan bagian. Rencana itu mereka lakukan. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah ladangnya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang tua pun juga membutuhkan pertolongan Allah untuk menjaga harta itu bagi masa depan anak-anak dan keturunannya. Dan ternyata agar pertolongan Allah itu datang, menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dengan cara bagaimana? Dengan cara menolong saudaranya. Kita membantu saudaranya. Kalau saudara yang kita tolong, dia mendapatkan pertolongan dari kita. Tapi bila kita menolong saudara kita, maka kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolong saudara kita itu penuh dengan keterbatasan. Berapa yang bisa kita berikan pada yang bersangkutan tergantung harta dan kekayaan yang kita miliki. Tetapi bila Allah memberi pertolongan kepada hambanya, ya, milik Allah itu tiada batas. Walillahi khazainus samawati wal ardi. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lebih dari langit dan bumi sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedekah itu kalau mengikuti hadis yang ini ya, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Nabi yang menarik juga. Di kalangan mereka, di kalangan kabilahnya itu ada kebiasaan yang dibangun. Ada riwayat yang menyebutkan, ya, kalau misalnya persediaan di makanan yang dimiliki oleh keluarga Al-Asy'ari ini menipis, maka yang dilakukan adalah semua yang masih tersisa, yang dimiliki oleh semua anggotanya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka kemudian nanti dibagi sama di antara mereka. Nah, ternyata beliau meriwayatkan hadis ini. Ketika Nabi mengatakan, ala kulli muslimin shadaqah, ya wajib bagi setiap muslim itu bersedekah. Nah, ternyata yang bertanya, ya Nabi, bagaimana bila tidak mendapati atau tidak memiliki? Jawaban Nabi apa? Ya malu biadi, ya kerja. Ya kerja, kemudian memanfaatkan hasil kerja untuk dirinya dan bersedekah. Nah, seirama dengan hadis ini, hadis sahih yang lainnya itu menyebutkan, dan ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, ketika turun ayat-ayat sedekah, kami tidak punya uang. Para sahabat Nabi tidak punya uang. Tapi apa yang kami lakukan? Karena motivasi ingin sedekah sangat kuat, akhirnya kunna nuhamil. Kami bekerja. Bekerja dengan apa? Kunna nuhamil, kata Imam Nawawi, bekerja menjadi kuli-kuli panggul, mengangkat-angkat barang yang kemudian mendapatkan upah. Dari upah yang diterima itu, lantas mereka menyedekahkan. Ada yang bersedekah sedikit, ada yang sedekah banyak, dan ternyata mereka diolah-olah oleh orang-orang munafik. Ya, orang munafik bilang yang sedekah sedikit dikatakan sedekah kok sedikit, tidak diterima oleh Allah. Nah, ternyata ketika melihat ada yang bersedekah banyak, diolah-olah juga. Wah, paling yang sedekah banyak ini tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya tidak diterima. Nah, yang menjadi perhatian kita hadirin, karena sedekah ini merupakan keharusan, ya. Kalau toh misalnya tidak punya uang, ternyata para sahabat seperti itu meresponnya. Kunna nuhamil, bekerja. Dan itu memang syarat cara Nabi. Kalau tidak punya, ya kerja. Dan ini juga melandasi begini. Artinya kerja itu motif utamanya agar bisa sedekah. Ya, kalau kita merujuk kepada surat Al-Mu'minun ayat 4 ya, ada ciri orang yang beriman yang disebutkan di situ, walladzina hum lizzakati fa'ilun.
Kalau terjemah Al-Quran itu menyebutkan orang-orang yang membayar zakat sebagai ciri orang beriman, tetapi Syekh Sya'rawi mengatakan arti ayat ini bukan orang yang berzakat, tetapi arti ayat ini adalah alladzina yataharrakuna fil hayati, orang-orang yang aktif bergerak bekerja di dalam kehidupan. Apa tujuannya? Tujuannya memperoleh penghasilan lebih agar bisa bersedekah. Sehingga ayat itu dimaknai walladzina, dan orang-orang hum mereka ini lizzakati, yang untuk zakat fa'ilun, mereka giat bekerja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ayat hadis ini menegaskan bahwa apapun langkah yang kita lakukan hendaknya dimotivasi oleh semangat bersedekah. Selanjutnya, hadirin rahimahullah, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah disampaikan dan diulas oleh Pak Ali Hamdan. Saya tidak mengulasnya, tetapi hadis ini istimewa tentang memuliakan orang-orang atau memuliakan anak-anak yatim. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuliakan anak yatim ini luar biasa. Ya, memuliakan anak yatim luar biasa. Ternyata turut menentukan posisi kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya lanjutkan, saya persingkat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis lagi yang saya tambahkan. Ya, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih sayang kepada harta ahli warisnya dibanding dengan harta pribadinya? Para sahabat menjawab, tentu kami lebih sayang harta pribadi kami ya Rasulullah. Tapi oleh Nabi dikatakan, tidak seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya harta yang benar-benar menjadi milikmu adalah ma qaddamah, apa yang sudah dimanfaatkan. Sedang yang masih tersimpan merupakan harta ahli waris kalian. Jadi Bapak Ibu, antara yang disedekahkan dan yang masih berada di rekening, kalau menurut hadis ini, yang di rekening itu merupakan harta ahli waris karena belum kita manfaatkan, sedangkan yang disedekahkan, yang sudah digunakan, itu merupakan harta dan kekayaan kita. Nah, sekarang lebih sayang kepada rekeningnya atau lebih sayang kepada sedekahnya? Nah, itu jawabannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, menarik Rasulullah mengaplikasikan hadis ini ketika menyembelih seekor kambing. Kemudian oleh Aisyah, kambing ini dibagi-bagikan dan disisahkan paha kambing karena Rasulullah sangat suka. Nabi pun bertanya, apa yang tersisa? Dijawab oleh Aisyah, yang tersisa paha kambing. Tapi Nabi menjawab dan mengatakan, sesungguhnya yang tersisa, yang benar-benar milik kita adalah yang engkau bagi-bagikan, wahai Aisyah, sedangkan yang engkau simpan itu bukanlah milik kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini diberi nikmat oleh Allah sehingga mampu membangun rumah yang megah di dunia. Bahkan di antara kita ada yang sudah membangunkan rumah bagi anak-anak dan keturunannya. Pertanyaannya adalah, sudahkah rumah kita terbangun di surga Allah Subhanahu wa taala? Lebih menyakitkan lagi ketika harta dan kekayaan yang kita miliki diwarisi oleh anak-anak kita, tapi anak-anak kita tidak terdetik sedikit pun untuk membangunkan istana di surga bagi ayah bundanya yang sudah wafat. Hadirin yang dirahmati Allah, itu beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan tentang kepedulian. Sekarang kita mencoba mengaplikasikan kepedulian ini dalam konsep ruhama ubainahum, bahwa sesama muslim saling berkasih sayang, sesama bangsa berkasih sayang. Karena di antara ciri keuangan sosial di dalam Islam itu adalah al-insaniyah, cirinya adalah kemanusiaan. Untuk urusan sosial tidak memandang yang bersangkutan agamanya apa, tetap kita bantu ketika yang bersangkutan dalam kesulitan. Nah, konsep ruhama'u bainahum ini di dalam kepedulian
Ada beberapa instrumen keuangan sosial di dalam Islam yang bisa diaktualisasikan dalam kondisi pandemi pada saat ini. Yang utama memang ada zakat, yang utama ada wakaf. Tapi sesungguhnya masih sangat banyak produk-produk keuangan sosial yang dimiliki oleh Islam. Secara konsep tidak akan kehabisan. Walaupun sekarang ya dunia negara kapitalis berusaha untuk merumuskan konsep sosial itu hingga muncullah CSR dan lain sebagainya, tapi kalau di dalam Islam sangat banyak variasinya. Di antaranya Bapak Ibu rahimakumullah ada al-ibda. Al-ibda ini maknanya adalah membantu mengelola harta orang lain secara sukarela. Nah, ini juga bagian dari kepedulian. Ya, bagian dari kepedulian yang bisa dilakukan. Kalau dulu di dalam tradisi orang-orang Arab, bila ada anak yatim yang ditinggal wafat orang tuanya, dan di antara mereka ada yang menerima harta warisan, dikarenakan usia yang masih belia, belum balik, tidak memungkinkan membawa harta. Harta ini kemudian berada di tangan para wali atau pengasuhnya. Menurut surat An-Nisa ayat 5, para pengasuh yang mendapatkan amanah membawa harta anak yatim ini sebetulnya didorong dan diperintahkan oleh Al-Quran untuk menginvestasikannya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman farzuquhum fiha waqsuhum. Anak yatim yang belum balik ini hartanya jangan diberikan untuk kehidupan, untuk pakaian dan makanannya, maka biayailah dari hasilnya. Warzuquhum fiha. Ya, kata Ar-Razi, kenapa kok menggunakan kata fiha? Karena diambil dari hasilnya, bukan minha. Kalau minha diambil dari pokoknya. Nah, dorongan kepada pengasuh anak yatim untuk memutar, tetapi cara memutarnya menggunakan instrumen al-ibda. Dia mengelola harta dan kekayaan anak yatim dan ia tidak mengambil sedikit pun. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada anak yatim tersebut. Kalau toh misalnya dalam kekurangan, kalau bahasa surat An-Nisa, boleh memakan sedikit secukupnya dengan cara yang patut atau dengan cara yang ma'ruf. Al-idha ini juga bisa diaplikasikan, ya, mengelola keuangan masjid misalnya untuk diinvestasikan, keuntungannya kemudian bahkan juga kalau rugi ditanggung dan sebagainya dikembalikan agar tidak nganggur sumber daya yang ada. Kemudian ada juga hadirin rahmati Allah yang disebut dengan manafiul a'yan atau manihatul anzi. Ya, manihatul anzi ini juga bagian dari keuangan sosial dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menganggap sedekah yang terbaik itu adalah manihatul anzi. Apa itu manihatul anzi? Secara tradisional prakteknya adalah menyerahkan kambing kepada orang-orang yang membutuhkan untuk diperah susunya. Setelah selesai dikembalikan lagi kambingnya. Terus seperti itu. Atau dengan bahasa lain sedekah manfaat. Tidak menyedekahkan asetnya, tidak menyedekahkan barangnya dan bendanya, tapi menyedekahkan manfaatnya. Saat ini, hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang diberi harta lebih oleh Allah. Sehingga mereka punya rumah kedua, ketiga, keempat, bahkan lima, bahkan ada yang lebih dari 5. Dan tidak semua rumahnya itu dihuni. Nah, seperti ini hadirin yang dirahmati Allah, ya, termasuk dalam kategori tabdzir, ya, kalau tidak dimanfaatkan. Melalui manihatul anzi ini kita lihat ada anak-anak yang tidak punya rumah, ada mahasiswa yang kuliah dan mereka membutuhkan tempat tinggal sementara. Alangkah indahnya kemudian ya disedekahkan manfaatnya, bukan disedekahkan bendanya, walaupun kalau disedekahkan bendanya itu lebih baik. Ada manfaat, ada sedekah manfaat. Apakah untuk mahasiswa, untuk anak yatim, untuk tahfidz Quran, dan lain sebagainya. Atau juga sedekah alat-alat produksi yang lain. Bapak Ibu punya kendaraan lebih dari satu yang tidak dipakai, ya lebih dari itu,
dalam situasi seperti ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, boleh saja disedekahkan manfaatnya, ya, atau kalau dalam bahasa itu dipinjamkan, ya, bahasa lainnya dipinjamkan, tapi bagian dari sedekah manfaat untuk angkutan sekolah anak-anak yang tidak mampu, untuk angkutan saat ini misalnya, oke, dimanfaatkan sementara untuk ambulan dan sebagainya. Nah, ini bagian dari manihatul a'yan, ya, atau sedekah manfaat secara bergulir. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada lagi, ya, instrumen yang disebut dengan badlul fadli, memberikan harta lebih. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang perlu diinfakkan? Katakanlah yang diinfakkan adalah al-afwa. Al-afwa ini kalau dalam pandangan mufasir maknanya adalah al-fadlu, harta lebih yang tidak digunakan oleh seseorang kemudian disedekahkan. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada tema terpanjang yang diangkat oleh surat itu. Ya, kalau ayat yang terpanjang surat Al-Baqarah 282, tapi tema yang terpanjang secara berurutan adalah tema tentang infak. Seayat 261 sampai 274, ya, hampir 3 halaman, itu bercerita tentang infak. Di antara manfaatnya disebutkan orang yang berinfak itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang berinfak itu tidak takut dan tidak sedih. Dengan istilah lain, orang yang tidak takut, orang yang infak itu selalu bergembira. Ketika bergembira maka sehat, hidupnya tenang dan hidupnya sehat. Hidupnya juga akan bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada wad'ul jawaih. Wad'ul jawaih ini membebaskan tanggungan. Kalau diaktualisasikan pada saat ini, banyak saudara-saudara kita yang dikarenakan pandemi, ya, berhadapan dengan rasa takut yang double. Ya, kalau di dalam surat Quraisy itu orang takut bahwa kenyang dan aman itu sebagai syarat bagi kesejahteraan. Ya, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Tetapi masa pandemi ini, hadirin rahmati Allah, sumber takut itu double. Yang pertama, masyarakat takut kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, takut terkena COVID-19. Sehingga double situasinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah, orang kesulitan-kesulitan, transaksi-transaksi juga menjadi sulit, tanggungan-tanggungan tidak tertunaikan. Nah, di dalam dunia pendidikan, ada konsep yang bisa diaplikasikan wad'ul jawaih, meringankan biaya-biaya bagi orang-orang yang kesulitan. Tapi pada saat yang sama, terhadap para guru harus tetap diprioritaskan. Para siswanya mendapatkan keringanan karena para orang tuanya terdampak, tetapi para guru harus terpenuhi, tetap utuh karena mereka juga punya tanggung jawab. Nah, disinilah kemudian solusinya apa? Solusinya adalah kepedulian melalui lembaga-lembaga amil zakat. Ya, apa yang Bapak Ibu miliki ini bisa secara efektif untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dalam jumlah dan juga dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sangat berbeda ketika kita tunaikan secara langsung 1.000, 2.000, 100.000, 1 juta misalnya, waktunya tidak panjang. Tetapi bila melalui lembaga, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya bisa semakin luas karena terkumpul dana yang besar di situ. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang peduli dengan sesama, dan dengan kepedulian ini kita meraih posisi dan tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suaranya. Nah, ya. Belum terdengar suaranya. Belum terdengar Mas suaranya Mas.